Mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik sahabat, kita lanjutkan ya. Mohon maaf, barusan sinyal memang masih belum kondusif. Ya, mudah-mudahan tetap bisa kondusif setelah ini ya. Kita lanjut dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimal fama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat yang sudah gabung, boleh dibuka halaman 380 ya. Saya pakai mushaf yang multikode ya, yang ukuran sedang. Silahkan dibuka halaman 380. Tepatnya di surah An-Naml. Mudah-mudahan sinyal tetap aman. Ya. Nanti yang ditampilkan sesuai dengan yang kita baca di halaman 380. Surah An-Naml juz ke-19. Nah, yang sudah hadir boleh bantu tap layarnya yuk. Ya. Yang sudah hadir boleh bantu tap layar, boleh bantu sambil disyiarkan. Ya. Sambil bantu disyiarkan. Mudah-mudahan sinyal tetap aman. Kita lanjut dulu ayat ke-36. Irji' ilaihim falanatiyannahum bijunudil la qibala lahum biha. Berhenti di biha. Di sana terdapat mim bertemu dengan huruf ba. Nah, silahkan dibuka. Ya, kalau di layar tampil warna hijau. Ya, apa ini maksud warna hijau? Warna hijau ini menunjukkan adanya hukum ikhfa. Ya, kalau di rumus ataupun di multikode di mushaf yang kita pakai, di sana ada rumus 2 IKSSA. 2 harokat, ikhfa safawi dibacanya samar. Qibala lahum biha. Tahan dulu. Jangan terburu-buru. Ya. Jadi saat kita bertemu dengan bacaan-bacaan yang ada kadar gunahnya, yang ada kadar samarnya, yang ada kadar idghamnya, terutama idgham yang migunah ya, yang ada suara-suara yang memang masuk ke rongga hidung, maka tahan 2 harokat ya, ditahan 2 harokat, jangan terburu-buru. Suara aman teman-teman? Ahlan Bunda Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh bantu konfirmasi ya, biar suaranya tetap aman. Ini kadang-kadang sinyalnya kurang bagus. Halaman 380. Aman ya?
380. Baik, kita lanjut. Berhenti di biha, qibala lahum biha. Kita ulang dari la qibala. Nah, lihat di mushaf ya, baris ketiga. Tuh, baris ketiga ulang dari la qibala. La qibala lahum biha wa la nukhrijannahum minha. Ya, sama mim sukun bertemu dengan mim. Lanukhri, kho dia punya sifat isti'la, maka naikkan pangkal lidahnya. Jangan sampai tidak dinaikin pangkal lidahnya. Kenapa mesti dinaikin pangkal lidahnya, Kang? Karena dia punya sifat isti'la, PLN. Lanuh, tidak lanuh, tapi lanukhri, tidak lanuh. Kalau lanuh dia tipis. Kalau tipis berarti dia tidak terangkat pangkal lidahnya. Kalau tipis berarti kurang tepat. Waraqtiqan mustafilan min ahrufi. Kalau kita menemukan huruf yang dia punya sifat istifal, maka tarkikan. Waraqtiqan, tipiskan. Sebaliknya, kalau dia punya sifat isti'la, maka naikin pangkal lidahnya, PLN. Ya, dinaikin pangkal lidahnya. Ya, dinaikin pangkal lidah. Yuk, bantu tap layarnya teman-teman. Biar suaranya tetap aman, ya. Mudah-mudahan nanti sampai selesai tetap kondusif suaranya. Oke, kita lanjut ya. Silahkan dibuka halaman 380 baris ke-3. Ayat ke-37. Kita ulang dari walanukhrijannahum. Walanukhrijannahum minha azillatan wa hum saghirun. Allah, Masya Allah, suara masih lemah teman-teman. Alhamdulillah Bunda Neneng Kantun Suwanten Bunda. Suaranya masih agak berat. Ya, masih agak berat. Ahlan, waalaikumsalam warahmatullahi. Yang baru gabung buka halaman 380. Perhatikan lafadz minha, teman-teman, perhatikan lafadz minha. Ada kelihatan lafadz minha di layar, ada ya. Tuh bagian baris kedua di atas. Di atas huruf H kita lihat, adakah tanda alis di sana? Ada tidak tanda alis di sana? Ada tidak? Coba saya turunkan sedikit. Ada tanda alis? Ada ya, minha azillatan. Amin, terima kasih Ibu Mimi. Coba tanda alis di sana tipis atau tebal? Ayo. Alisnya tipis apa tebal? Tipis? Betul tipis? Betul tipis? Alhamdulillah. Tipis tebal Bunda Emelin, betul tebal. Lihat bentuknya, lihat bentuknya. Lihat bentuknya, baris ketiga, di mushaf baris ketiga. Tipis, betul ya. Kalau tipis hukumnya apa di sana? Rumusnya lihat. 5 MJPA. 5 MJPA. Berarti 5 harokat, hukumnya majais dibaca panjang. Panjangnya berapa? 5 harokat, maksimal 5 harokat. Ya, prioritasnya 4. Minha, itu prioritasnya 4, tapi boleh juga 5 boleh. Jadi 4 atau 5 harokat muqaddam, prioritaskan 4 harokat. Lanukhrijannahum minha. Mau 5? Minha. Maksudnya 5 harokat apa sih Kang? 5 detik atau ya?
Kalau masih belum paham 5 harokat atau 4 harokat, maksudnya 4 atau 5 detik. 4 atau 5 detik. Jadi perlu dipanjangkan 4 sampai 5 detik. 4 sampai 5. Gerakan penunjuk, gerakan jari. Minha. Nah, 1, 2, 3, 4. Kalau mau 1 jempol atau 1 gerakan tangan, ya. Tapi kalau mau pakai 4, minha. Nah, minha. Mau 5, minha. Nah, jelas ya. Awas, hati-hati, bentuknya bentuk alis tipis. Sudah bisa membedakan mana alis tebal, mana alis tipis? Cung di sini yang belum bisa membedakan mana alis tebal, mana alis tipis ada. Waalaikumsalam, Bunda Kamdana, selamat bergabung. Ada yang belum bisa membedakan? Bisa ya? Apa yang membedakan antara alis tebal dan alis tipis? Ayo, ada? Nah, Bunda Inayah belum bisa, perhatikan ya. Kalau yang sambil buka mushaf, perhatikan baris ketiga halaman 380, ada lapad minha. Kalau yang tidak sambil buka mushaf, lihat di layar yang saya tampilkan baris kedua dari atas, minha azillatan. Kalau tanda alis tipis, tanda alisnya dia tidak punya gigi di ujungnya. Dia tidak punya taring, tidak punya gigi. Tapi kalau yang tebal, dia punya gigi atau dia punya taring. Ya, yang tebal itu dia punya gigi atau dia punya taring. Di sana saja beda bentuknya. Memang penting Kang membedakan antara bentuk alis tebal dan tipis, penting, teman-teman, sahabat ayah bunda semua. Ya, kenapa penting? Karena secara hukum juga dia beda. Secara kaidah pasti beda. Secara hukum juga beda. Kalau tanda alis yang tipis, lihat di rumus MJPA. Ya, ada kodenya di sini. Nggak kelihatan ya? Nah, nanti coba saya ikhtiarkan bisa sambil ditampilkan juga. 5 MJ artinya 5 harokat mad jaiz. Kalau yang alis tebal bukan MJ tapi MW, mad wajib. Betul ya? Jadi yang sudah punya mushaf yang biasa kita pakai, mushaf at-tajwid ataupun mushaf multikode, pastikan antara alis tebal dan alis tipis itu berbeda. Nah, termasuk yang ada di layar juga berbeda. Ya, yang ditampilkan di layar juga berbeda. Minha. Nah, itu ya. Jadi 4 sampai 5 harokat, muqaddam, prioritaskan 4 harokat. Kita ulang. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. Sengau tidak? Tidak. Mad arid sukun, jangan sampai sengau. Berubah tidak bunyinya? Ayo, kedengarannya berubah tidak? Berubah tidak? Sogiru, berubah tidak? Tidak. Tapi kalau yang ini, Sogiru, berubah tidak? Yang kedua berubah tidak? Halaman 380 Teh Sumiati, surah An-Naml, ayat ke-37, baris ketiga dari atas. Nah, yang contoh kedua itu berubah. Ya, contoh yang kedua itu berubah. Mana yang tepat? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Jangan sengau, panjangkan 2 atau 4 atau 6, setelah itu masuk pada huruf nun sukun baru sengau.
Nah, jelas ya? Jadi tidak ketarik, dengungnya tidak ketarik ke al-jauf, ke rongga mulut. Jadi saat kita mengucapkan ru, jangan sampai disengaukan, jangan sampai didengungkan. Nanti aja. Sudah 2 atau 4 atau 6 harokat, masuk ke nun sukun, baru dia dengungkan. Tapi jangan terlalu lama juga. Ya, jangan terlalu lama. Cukup sekadar nun sukun saja. Nah, ahlan waalaikumsalam warahmatullah. Teman-teman yang baru gabung, silahkan dibuka halaman 380. Yang ditampilkan di layar dengan yang di mushaf itu sama. Ya. Jadi sama, insya Allah sama. Juz 19. Ya, saya juga sama kok pakai mushaf. Ya, ini membantu bagi teman-teman, bagi sahabat yang mungkin tidak sambil buka mushaf. Nah, ya. Irji'a. Ya, yang awal itu bukan irju tapi irji'a. Roknya rok tebal. Kenapa rok tebal? Karena dia diawali oleh hamzah wasal. Nah, tafrahu narji'a. Kalau diwasolkan hamzahnya dia jadi hilang. Ini kita sedang bahas yang awal ya. Ini kelihatan tanda penunjuk tangannya, kelihatan ya? Kelihatan tidak penunjuk tangan? Nah, mudah-mudahan kelihatan nih. Ada kursor yang gerak-gerak. Ini roknya rok tebal, tafkhim. Ya. Coba dengar, kedengeran nggak? Kalau saya klik ini bersuara. Irji'. Dia tebal. Ya, yang sedang halangan gak apa-apa, simak aja. Ya. Ini roknya tebal. Kenapa roknya tebal? Karena dia diawali oleh hamzah wasal. Diawali oleh hamzah wasal. Baik, kita lanjut 38. Silahkan dibuka ayat 38 halaman 380. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha. Berhenti di bi'arshiha. Perhatikan ko, ngucapin huruf ko, jangan ko, tidak ko tapi ko, tidak perlu dimonyongkan. Ada di sini siapa yang masih memonyongkan bunyi qaf? Siapa yang masih monyong bunyi qafnya? Ayo ngaku, siapa yang masih monyong saat ngucapin huruf qaf? Kita bedah per ayat ya, sahabat ya, ayah bunda ya. Jadi kalau pakai tampilan seperti ini berarti kita fokus bahas per ayat. Kalau tampilan mushaf berarti nanti kita fokus untuk sambil tilawah. Ya, ada yang masih bunyi qaf, membunyikan qaf monyong ada? Ko. Dari mana dia keluar? Dari mana qaf itu keluar? Dari pangkal tenggorokan. Nah, silahkan buka bukunya. Dibuka buku halaman ke 46. Nah, sudah pada punya bukunya? Bukan di tenggorokan, Umi Nurul. Bukan di tenggorokan. Qaf itu bukan di tenggorokan. Bukan di pangkal tenggorokan. Ko bukan di tenggorokan. Ko itu adanya di pangkal lisan. Ya, di pangkal lisan, pangkal lidah, bukan pangkal tenggorokan. Tenggorokan hanya 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kalau ko bukan di tenggorokan. Catat. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, qaf bukan di pangkal tenggorokan tapi dia di pangkal lidah. Pangkal lidah dengan langit-langit atas. Susah ya ngeliatinnya ya. Rasakan aja. Ya, rasakan pangkal lidah. Tuh ada Bunda Ervin. Pangkal lidah naik menyentuh langit-langit. Ko. Bukan kho. Kalau kho dia bukan di pangkal lidah tapi di ujung tenggorokan. Beda antara pangkal lidah
dengan ujung tenggorokan. Walaupun mungkin berdekatan, hati-hati. Ya, hati-hati. Adanya di pangkal lidah, bukan di mulut, sehingga saat ngucapin huruf qaf jangan dipantul, jangan dimonyongkan, jangan mencucu, jangan maju. Qola, karena kita ingin mengupayakan agar qaf itu dibunyikan dengan sempurna, dengan tebal, tapi malah dimajukan bibirnya, tidak, kurang tepat. Jelas? Aman ya? Ada di mana? Pangkal lisan. Ya, ada di pangkal lisan, naik ataupun nyentuh dengan langit-langit atas. Ko. Saya tanya, qaf itu hurufnya tipis apa tebal? Ya. Ayo. Qaf itu termasuk di antara huruf tipis atau huruf tebal? Ayo, 1, 2, 3, 4, tebal, tipis, tebal, tipis. Ada yang bilang Bunda Zia tipis. Hati-hati. Lihat. Rumus yang paling mudah untuk kita mengetahui apakah sebuah huruf itu dibaca ataupun punya karakter tipis atau tebal, lihat pada saat dia berharokat fathah. Coba, huruf qaf saat harokat fathah, bunyi vokalnya A atau O? Ayo, kira-kira apa? Bunyi vokal huruf qaf saat dia harokat fathah, A atau O dibaca ka atau ko. Bunyi vokal O, bukan bunyi vokal A. Berarti kalau ada sebuah huruf saat dia berharokat fathah kemudian bunyi vokalnya O, pastikan dia adalah huruf tebal. Suara nggak ada, mungkin volumenya Ibu Gilang, Bunda Gilang. Teman-teman suaranya aman nggak? Suaranya aman ya? Aman nggak? Kita baru berapa menit ini? Berapa menit ya? Baru sebentar saya cek. Baru 25 menit. Aman ya? Yang nggak ada suaranya mungkin sinyal. Mungkin sinyalnya. Yang nggak ada suara mungkin sinyalnya. Alhamdulillah. Di tempat saya sudah tiba waktu Isya. Izin ya, kita lanjut dulu ya. Aman. Oke. Izin sambil kita lanjut dulu. Qola, ingat ko dia tebal karena dia saat berharokat fathah bunyi vokalnya adalah bunyi vokal O, bukan bunyi vokal A. Kalau bunyi vokal A, pastikan dia adalah huruf tipis. A, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, sa, sya, apalagi ma, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Nah, itu semua tipis. Nah, silahkan Munanika. Izin ya, kita lewat beberapa menit dulu. Kita selesaikan ayat 38. Jadi kalau bunyi vokal O itu menandakan bahwa dia hurufnya tebal. Ya, kalau dia bunyi vokalnya adalah A, maka dia adalah huruf tipis. Itu kalau dilihat dari sisi pelafalan. Tapi kalau dilihat dari sisi sifat bagaimana? Apakah sama antara yang tebal dengan yang tipis? Jelas berbeda. Ya. Kalau dilihat dari sifat sudah jelas berbeda, namanya sudah jelas berbeda. Yang tebal itu dia punya sifat isti'la. Maka lihat halaman 46. Nah, ada di sini nih huruf qaf. Nah, ada bagian ini. Nah, nih bagian ini. Ada istilah di sana? Ya. Ini kan satu nih. 1, 2, 3. Nah, ini. Dia istilah. Punya sifat istilah menandakan bahwa berarti dia jadi tebal. Hurufnya tebal. Ya. Istilah. Lawan istilah apa?
istifal. Nah, makanya ada ko, ada ka. Ko, ka, ko, ka. Pertanyaannya, Kang, itu kan dua huruf yang sama makhraj. Ya, sama makhrajnya ada di pangkal lidah. Tapi kok bunyinya berbeda? Apa yang bikin dia berbeda? Jawabannya adalah sifat atau karakter. Jelas? Gak apa-apa kita ulang-ulang. Ya, gak apa-apa ya kita ulang-ulang ya, biar makin nempel. Jadi gak ada istilah bosan. Mudah-mudahan gak bosan ya. Ya karena memang yang kita temukan huruf-huruf yang sama juga. Jadi nggak mungkin rasa-rasanya jauh berbeda pembahasan dari setiap pertemuan, nggak mungkin. Pasti akan sama kok. Ya, karena yang kita temukan adalah huruf-huruf yang sama, yang 29 huruf. Jelas? Qala, ya ayyuha. Ya, sepakat kalau ada tanda alis tipis berarti hukumnya mad jaiz. Rumusnya apa? Lihat di mushaf, di Al-Quran yang multikode. Ya, ada rumus apa di sana? 5 MJ PA. 5 harokat mad jaiz dibaca panjang. Ya, alhamdulillah. Kan kadang kita mah barho ya. Tahu Bapak Ibu barho artinya apa? Bubar poho. Alhamdulillah, tidak apa-apa ya. Kita syukuri, kita nikmati, kita terima. Bagian dari proses belajar kita. Balik ke sini. Ya mad jaiz. Mad jaiz munfasil 5 harokat dibaca panjang. Ya, sudah tadi sepakat kita 4 atau 5 harokat. Pertanyaannya lihat. Ya ayyuha. Secara penulisan antara mad dengan hamzah di lafadz ya ayyuha menyatu atau terpisah penulisan. Lihat. Ya ayyuha. Nih, bagian ini nih. Nih, ada ya ayyuha. Secara penulisan terpisah atau menyatu? Ayo perhatikan baik-baik. Secara penulisannya sama, tersambung atau terpisah? Penulisan. Menyatu. Berarti kalau menyatu di sana majaiznya majaiz hukmi atau majaiz hakiki. Tempo lalu sudah kita bahas, ada majaiz hukmi, ada majaiz hakiki. Kira-kira kalau dilihat dari sisi makna sudah pasti dia terpisah. Kemudian dilihat dari sisi tulisan juga. Nah, lihat tulisannya. Tersambungkah atau terpisah? Ya, menyatu bukannya mad wajib. Betul, menyatu dilihat dari sisi makna kalau itu. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi yang dimaksud di sini adalah mad jaiz itu terpisah dari sisi makna. Ya, terpisah dari sisi makna. Ya ayyuha itu 2 makna. 2 kalimat. Kalimat ya, ya-nya ya munada, ya ayyuha. Ya ayyuha. Antara ya dengan ayyuha itu tidak dalam satu kalimat yang sama. Dilihat dari segi makna. Walaupun secara tulisan dia tersambung, pada hakikat maknanya dia terpisah. Itulah kenapa namanya mad jaiz bukan mad wajib. Tapi kalau yang mad wajib, secara makna dia tersambung. Minas samai jaa maun. Nah, itu satu kata. Jaa minas samai, apalagi? Nah, banyak contoh-contoh yang lain. Ja'at itu satu makna. Antara mad di ja, huruf jim, fathah, setelahnya ada alif,
kemudian ada hamzah setelahnya, ja'at atau ja'a, itu satu rangkaian makna, satu makna. Makanya namanya mad wajib. Muttasil, tersambung dari sisi makna. Kalau yang terpisah dari sisi makna namanya apa? Mad jaiz, seperti yang ada di ayat 38. Ya ayyuha, ya ayyuha. Jelas? Nah, kalau tersambung dari sisi tulisan, walaupun dia mad jaiz, tapi yang kita maksud adalah tersambung dari sisi tulisan, bukan tersambung dari sisi makna, maka dia adalah mad jaiz hukmi. Bisa? Ada yang baru dengar? Alhamdulillah. Ada yang baru dengar? Pastikan. Ingat-ingat ya. Jadi mad jaiz juga ada yang secara penulisan dia terpisah, ada juga yang secara penulisan dia tersambung. Kalau yang terpisah hakiki, terpisah secara makna, terpisah juga secara tulisan. Kalau terpisah secara makna tapi tersambung dari sisi tulisan, contoh lafadz ya ayyuha, maka dia MJM hukmi, mad jaiz munfasil hukmi. Nah, itu lebih pada istilah saja. Ya. Kalau hakikat hukumnya sama. Ya, lebih ke istilah saja. Nah, jelas? Lanjut. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum halma. Lihat. Di atas al-mala'u lam, di atas lam lafad al-mala'u, apakah ada tanda sukun atau tidak? Saya tanya. Di atas lam lafad al-mala'u, apakah ada tanda sukun atau tidak? Ada tidak? Betul tidak ada? Lihat. Ada tidak? Ada tidak? Ada. Kalau ada tanda sukun di atas alif lam, ya, terutama di atas lamnya, mohon maaf, di atas lam atau alif lam, di atas lamnya ada tanda sukun, maka berarti lam tersebut munculkan dari sisi pelafalannya. Dimunculkan, dinampakkan. Ayyuhal ma, ayyuhal ma. Ya, nampak jelas seperti halnya nampaknya tanda sukun. Coba yang tahu hukumnya apa di sana? Kira-kira hukum alif lam di lafad al-mala'u. Lam yang dibaca jelas. Lamnya apa di sana? Bunda ini alif lam qamariyah. Dibaca jelas atau izhar qamari. Tuh lengkap tuh alif lam qamariyah. Izhar lam ta'rif qamariyah boleh ya. Mau diistilahkan dengan izhar qamari atau alif lam qamariyah, izhar lam ta'rif qamariyah, silahkan. Yang penting maksudnya jelas, lamnya nampak, lamnya muncul ya. Dan hati-hati nih saat mengucapkan lam, jangan sampai ada bunyi pantulan. Contoh, ya ayyuhal ma, halma. Terdengar ada bunyi pantulannya? Waalaikumsalam warahmatullah. Terdengar ada bunyi pantulannya? Ada? Ya ayyuhal ma, halma. Hati-hati. Satu, jangan sampai ada bunyi pantulan saat mengucapkan alif lam qamariyah atau terutama saat mengucapkan lam sukun.
tidak memantul, tidak tawalud, tidak beranak, tidak gentayangan, tidak ada siluman. Ya, mau diistilahkan siluman mangga, diistilahkan gentayangan monggo silahkan. Ya, intinya jangan memantul. Awas, hati-hati, jangan memantul. Ya. Kenapa jangan memantul? Karena lam tidak punya sifat qalqalah. Lam itu tidak punya sifat qalqalah. Karena dia tidak punya sifat qalqalah, makanya jangan memantul. Ingat. Lam itu kan punya sifat apa? Tawasud bainiyah. Wa baina rikhwin wasyadidin lin umar. Di antara sifat rakhawah dan juga syiddah itu ada yang namanya tawasud bainiyah. Apa saja hurufnya? Lam, nun, ain, mim, dan ro. Lam itu dia tidak dialirkan seluruhnya. Suara bunyinya tidak dialirkan seluruhnya, tapi dialirkannya sedikit saja. Juga tidak dihentikan. Makanya hati-hati, jangan sampai dihentak. Ya. Jadi jangan sampai dipantulkan, jangan pula dihentak. Kalau dihentak tandanya apa? Dia dihentikan bunyinya. Qala ya ayyuhal ma, yuhal ma. Ada yang cara bacanya begitu, ada? Nah, siapa yang bacanya masih begitu? Hati-hati. Jangan. Ya, jangan dipantulkan, jangan dihentak, jangan ditahan, jangan dijeda. Banyak jangannya ya. Catatan. Mesti dicatat. Nah, yang paling mudah itu yang sering kita temukan di Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak begitu. Ya. Jelas. Terus gimana Kang? Saya masih memantul. Saya belum bisa mengendalikan lam sukun. Latihan, sesuaikan saat kita melepaskan ujung lidah kita dari langit-langit, berarti suara langsung kendalikan. Jangan terus mengalir. Tidak. Saat ujung lidah kita lepas dari tempat keluarnya lam, ujung lidah saat kita lepaskan kembali, itu jangan sampai ada suara yang keluar. Langit-langit. Awas saat lepas ujung lidah kita, ya, saat dilepaskan suara jangan dialirkan. Kalau suaranya dialirkan, maka konsekuensi resiko besarnya lam akan keluar suaranya, akan memantul. Jelas teman-teman? Jelas tidak? Ya. Jadi jangan sampai dipantulkan. Caranya tadi, saat melepaskan ujung lidah kita, selesai kita mengucapkan huruf lam, suara jangan dialirkan, biar tidak memantul. Makanya kontrol. Alhamdu lillahi rabbil tidak rabbil alamin. Hati-hati. Jelas? Lanjut dulu. Qala ya ayyuhal mala'u
Mala u a. Ada hamzah yang pertama dia hamzahnya harokat dhammah. Dan yang kedua dia harokat fathah. Mala u a, tidak u a. Hamzah itu dari mana keluarnya teman-teman? Dari mana keluarnya? Hamzah itu keluar dari pangkal tenggorokan. A, tidak a. A'udzu billah. Hati-hati. Buka mulut, kemudian tarik. Agak sedikit senyum. A, tidak a, tidak a, tapi a. Mala u monyongkan u karena dia dhammah, sempurnanya dhammah dengan memonyongkan kedua bibir kita. Mala u a. Ya. Mala u a. Jelas? Tidak mala uwa. Awas. Ya, jangan sampai kegusur hamzah yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yang baru gabung silahkan dibuka halaman 380. Ya, mudah-mudahan suaranya aman. Ya, sengaja saya setupnya variasikan ya, biar tidak bosen. Jadi mencari suasana baru. Nah, tapi tetap nanti kita live langsung ke mushaf juga akan tetap kita adakan, tapi mungkin sesekali juga kita adakan pakai setup seperti ini gitu ya. Nah, monggo silahkan yang mau pamit. Kita bentar lagi selesai. Kita hanya 3 ayat malam ini ya. Kita hanya 3 ayat malam ini, jadi tidak terlalu banyak. Tadi kita mulai dari ayat ke-36 ya. Kita sudah masuk 38. Ini ayat terakhir teman-teman ya, tidak banyak-banyak ya. Izin ya. Jadi setupnya kita rubah-rubah juga. Mungkin nanti kita ambil ba'da maghrib pakai setup seperti ini, atau mungkin kita ambil ba'da subuh pakai setup seperti ini. Tetap nanti untuk mushaf juga akan kita pakai. Nah, saran saya ya, teman-teman itu nanti silahkan sambil buka juga mushaf. Saya juga Pak sambil pegang. Terus kenapa itu ditampilkan di layar Kang? Nah, itu untuk membantu sahabat yang mungkin tidak sambil buka mushaf. Gitu ya. Jadi kan kalau langsung mushaf mungkin kan kadangkala kesulitan dari sisi pelafalan. Nah, kalau nampil seperti ini kan saya juga bisa memperlihatkan cara pelafalannya. Ya, sambil mencari suasana baru. Oke, balik ke tadi. Mala u a, tidak a. Kang, dulu saya diajarin begitu. Ya, itu kan dulu. Itu pun sebetulnya kalau kita ambil hikmahnya, ambil pembelajarannya adalah untuk melatih terbiasa. Kan kadang suka ada ya, kita dengar orang baca Quran, tapi dia seperti orang yang bergumam, nggak jelas. Nah, kan kalau beda cerita kalau masyaikh Timur Tengah, itu memang sudah karakternya demikian. Jadi lahjah Arabinya sudah kuat. Tapi kan kalau yang ajam seperti kita itu perlu dilatih. Kan perintah Nabi baca Quran itu pakai lahn Arabi. Ya, lahn Arabi itu ya seperti yang kita dengar para masyayikh guru-guru kita ajarkan. Nah, dulu kalau kita saat kecil gitu ya, mungkin ayah bunda sudah berpuluh-puluh tahun sejak saat ini mundur ke beberapa masa ke belakang ya. Mungkin ada yang pernah diajarkan buka mulutnya 5 atau 3 atau 4 sampai terbuka. Ada yang begitu, ada yang pernah diajarkan begitu? Ya, itu berarti salah Kang? Enggak. Kita bukan sedang membahas menyalahkan atau tidak, bukan. Itu bagian dari metodologi saat itu. Ya, bagian dari metode saat itu yang dipakai oleh guru-guru kita, mungkin metode itu yang saat itu ada.
Tapi kan pasti metode itu seiring berjalannya zaman, seiring berjalannya waktu pasti akan berubah, akan berkembang. Nah, itu sebetulnya bukan mengajarkan membedakan antara hamzah ataupun fathahnya Arabi dengan ajam, bukan. Itu lebih kepada apa? Lebih pada latihan. Kalau baca Quran itu jangan seperti orang yang bergumam atau orang yang berkumur-kumur ya. Atau ya bahasa Sundanya seperti orang yang ngahem-hem. Jadi nggak jelas ini bilang apa dan sebagainya. A, I, E, Ba, I, E, A, nggak jelas. Makanya dilatih untuk dibuka, tutup, buka, tutup. Itu untuk melatih. Hanya untuk melatih. Tapi kalau sudah terlatih, tanpa dibuka sedemikian besarnya pun, itu tetap akan dibunyikan sesuai dengan kadarnya. Gitu. Ya beda cerita kalau kita simak. Mungkin ayah bunda ya kalau nonton ataupun kalau nyimak para masyayikh, imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi ataupun di masjid-masjid yang ada di sekitaran Timur Tengah, itu mungkin secara pelafalan itu seperti orang yang apa ya? Mungkin seperti yang tidak bergerak, betul nggak? Simak aja Syekh Sudes ataupun Syekh Bandar Balila. Itu saat baca Quran itu seperti nggak gerak, betul nggak? Berarti yang gitu-gitu salah dong Kang Es? Enggak juga. Lihat pelafalannya, simak pelafalannya. Kalau dengan demikian saja sudah sempurna, kenapa harus dilebihkan? Nah, bahasanya gitu. Kalau dengan kadar biasa yang sudah dibacakan itu sudah bagus, ya makanya tidak perlu dilebihkan. Nah, makanya dalam baca Quran itu nggak boleh kita takaluf. Takaluf itu berat ataupun ada suara-suara yang tidak seharusnya, gerakan-gerakan yang tidak seharusnya digerakkan, bunyi-bunyi yang seharusnya tidak berlebihan. Nah, jadi min ghairi matakalluf. Gitu ya. Nah, balik ke sana ke mala'u'a. Mala'u'a. Jadi tidak perlu mala'u'a. Beda. Dari sisi bunyi juga dia berbeda. Ya, lanjut. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha. Ar tidak bi'ar. Lihat bibir saya. Bi'ar tidak bi'ar. Bi'ar yang naik adalah pangkal lidahnya, bukan bibirnya yang maju. Ya, hati-hati. Bukan bibir yang maju, tapi pangkal lidah yang naik. Kenapa coba alasannya? Ada yang tahu alasannya kenapa? Ada yang tahu kenapa alasannya? Kenapa ro di lafadz bi arsyiha itu dinaikin pangkal lidahnya? Oke, karena dia tebal. Sebabnya apa? Biar tebal. Karena sebab apa? Selain itu apa? Oke, selain itu biar apa? Karena ingat ada 10 ya. 10 cara baca ro yang tafkhim. Tuh Bunda Kis, 100 buat Bunda Kis. Ya. Karena sebelumnya dia didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Sehingga jadi tafkhim. Ya, karena secara prinsip ro itu punya sifatnya istifal, teman-teman. Coba cek. Betul nggak? Kita cek. Ayo, halaman berapa? Halaman ke-54. Lihat. Sifatnya istifal. Nih. Mana? Ini. Ini istifal. Kelihatan nggak? Nggak ya? Bukan yang ini. Ini nih. Ini nih. Nih. Kelihatan nggak? Ada kelihatan?
halaman 54. Dia kan istifal. Istifal itu kan kalau diucapkan mesti tipis. Betul nggak? Ya, 54 silahkan dibuka. Tapi kenapa ro dia jadi tebal? Karena sebelumnya dia ada harokat fathah. Bi'ar, shi, tidak bi'ar, tapi bi'ar. Naikin pangkal lidahnya. Ya. Dinaikkan pangkal lidahnya agar dia jadi tebal. Makanya dalam Jazariyah itu ada bab khusus yang menjelaskan tentang babur ra'at. Ya. Dari mana huruf ra itu keluar? Lihat halaman 54. Ujung lidah didekatkan dengan langit-langit dekat gigi seri atas. Ya. Ujung lidah didekatkan dengan langit-langit dekat gigi seri atas. Salah satu sifatnya, dia punya sifat inhiraf. Apa itu inhiraf? Dia dicondongkan pada makhraj lain, digeserkan. Nah, guru saya itu ngajarin digeserkan saat ngucapinnya. Bi'ar, ya, tidak bi'ar, tidak bi'ar. Hati-hati, roknya tidak, sifat takrir itu tidak berlebihan. Kan ada berapa sifat ini? Ada 7. 1 jahar, 2 tawasud, 3 istifal, 4 infitah, 5 izlak, 6 inhiraf, 7 takrir. Ya. Kalau tarkik berarti tidak dinaikin pangkal lidahnya. 7 takrir. Takrir itu apa? Getar. Ro itu bergetar. Berulang-ulang. Tikror ataupun takrir. Ar, tapi hati-hati, getaran itu ya tidak berlebihan. Tidak biar syiha. Makanya ada sifat inhiraf agar apa? Sifat takrirnya itu tidak berlebihan. Makanya dia dicondongkan pada makhraj lain untuk menjaga getaran pada huruf ro tersebut. Jelas? Ya. Nah, jadi tidak sama dengan huruf R. Nah, walaupun mungkin secara sekilas sama ya, kedengarannya kayak yang sama, tapi sebetulnya tidak. Bi'ar, dia getar. Teret. Nah, gitu tah. Kalau digambarin teret. Nah, itu guru saya ngajarin begitu tuh. Tidak ter. Bi'ar shi, tidak bi'ar shi. Bi'ar shi. Jelas? Oke, lanjut. Kita selesaikan ya. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha. Ha 2 harokat. Ya. Ulang lagi dari ya'tini. Ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Hati-hati, jangan sengau. Juz berapa? Juz ke-19 surah An-Naml ayat 38. Muslimi mi itu kan punya kadar gunah tapi dia lemah. Gunah itu kan ada 4 tingkat kalau tidak salah ya. Nanti kita bahas di depan. Ya, salah satunya saat mim atau nun dia berharokat, dia juga sebetulnya punya kadar gunah. Hanya kadar gunahnya yang paling lemah. Mi saat masuk mi jangan sengau. Ya. Ada yang bunyinya mi. Awas. Hati-hati ya.
hati-hati. Jadi saat ada bacaan yang dibaca panjang yang dia punya kadar mad, nah, pastikan dia keluar dari mana? Rongga mulut. Ya, rongga mulut, bukan dari rongga hidung. Min. Nah, baru min. Nah, ada kan? Min. Oh, ada. Ya, kalau sudah ditutup buka dia berubah, tandanya berarti ada. Suaranya ada. Jelas? Ayat berapa? Ayat 38, Bunda Mush 985. Jelas ya, teman-teman ya? Alhamdulillah. Sudah berapa jam ini? Malam ini saya ada kelas, teman-teman. Ayah bunda ya, ada kelas lanjutan coaching Quran. Jam setengah 8 jam 8 kurang seperempat. Bagian bapak-bapak sekarang, majelis bapak-bapak. Nah, besok majelis ibu-ibu, ada Bunda Sapah, Bunda Neneng dan yang lain ya, Bunda Etika. Nah, malam ini jadi kita cukup dulu ya sampai ayat 38. Nah, besok insya Allah kita lanjut lagi ya. Besok kita lanjut lagi. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Nah, nggak apa-apa ya, boleh ya. Sudah berapa ini? Sudah 50 menit ya. Sudah 1 jam. Ya, baca terakhir yuk. Baca terakhir ayat ke-38. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha. Berhenti di arshiha. Ulang dari ya'tini. Ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Sadaqallahul azim.